Bayangkan sebuah fasilitas yang mampu memasok jutaan ayam dan menjadi salah satu peternakan unggas terbesar di Eropa. Pada 2022, kompleks itu hancur ketika Kherson berada di bawah pendudukan Rusia. Setelah Ukraina berhasil merebut kembali wilayah tersebut, peternakan itu dibangun kembali dengan harapan produksi pangan dapat pulih. Namun, harapan itu kembali runtuh. Dalam serangan terbaru, Rusia kembali menggempur kompleks Chornobaivska hingga memicu kebakaran besar dan menghancurkan fasilitas yang baru saja dipulihkan. Untuk kedua kalinya sejak perang dimulai, salah satu pusat produksi unggas terbesar di Eropa kembali menjadi korban konflik yang belum menunjukkan tanda-tanda berakhir. Selama beberapa bulan terakhir, dunia lebih sering disuguhi rekaman drone Ukraina yang menghantam kilang minyak, pangkalan udara, hingga fasilitas militer jauh di dalam wilayah Rusia. Sekilas, gambaran itu membuat Kiev terlihat masih memegang kendali. Namun, jika perhatian dialihkan ke garis depan Donbas, ceritanya justru berbeda. Di sanalah Ukraina menghadapi persoalan yang jauh lebih berat, mempertahankan wilayah yang terus berada di bawah tekanan Rusia. Mengapa citra itu penting? Karena bagi Kiev, perang bukan hanya berlangsung di medan tempur, tetapi juga di ruang diplomasi. Semakin kuat kesan bahwa Ukraina masih mampu memberikan pukulan kepada Rusia, semakin besar peluang bantuan senjata, dana, dan dukungan politik dari negara-negara barat tetap mengalir. Di sisi lain, jika dunia melihat garis pertahanan Ukraina terus melemah, muncul kekhawatiran bahwa dukungan internasional perlahan akan ikut mengendur. Sementara sorotan publik tertuju pada serangan-serangan spektakuler ke wilayah Rusia, Moskow justru menjalankan strategi yang lebih sunyi tetapi konsisten. Pasukan Rusia tidak selalu berusaha merebut kota besar dalam satu serangan besar. Mereka memilih menggigit sedikit demi sedikit, menguasai desa, memperkuat posisi, lalu bergerak ke titik berikutnya. Pola seperti ini memang tidak menghasilkan perubahan dramatis dalam sehari, tetapi perlahan mengikis pertahanan Ukraina. Tekanan paling nyata kini terasa di sekitar Kostiantynivka. Kota ini menjadi salah satu simpul terpenting dalam jaringan pertahanan Donbas karena menghubungkan jalur logistik menuju Kramatorsk dan Sloviansk. Jika simpul ini terus ditekan, kemampuan Ukraina memindahkan pasukan, amunisi, dan perlengkapan ke garis depan akan semakin terganggu. Bahkan, militer Ukraina mengakui bahwa serangan udara Rusia di kawasan tersebut meningkat, disertai infiltrasi kelompok infanteri yang terus mencari celah di garis pertahanan. Efeknya mulai menjalar ke kehidupan sipil. Semakin banyak warga memilih meninggalkan kawasan timur, aktivitas ekonomi menyusut, dan kota-kota yang sebelumnya menjadi pusat industri kini hidup di bawah ancaman serangan hampir setiap hari. Infrastruktur rusak, jalur distribusi terganggu, sementara tekanan terhadap layanan publik semakin besar. Inilah alasan mengapa perang hari ini tidak bisa dinilai hanya dari jumlah drone yang berhasil mencapai sasaran di wilayah Rusia. Pertarungan sesungguhnya tetap ditentukan oleh siapa yang mampu mempertahankan wilayah di garis depan. Selama Rusia terus mendorong maju di Donbas, setiap keberhasilan Ukraina menyerang jauh ke belakang garis musuh belum tentu mampu mengubah keseimbangan perang. Bahkan, bagi banyak analis, serangan-serangan spektakuler itu justru menjadi cara Kiev menunjukkan bahwa mereka masih memiliki daya gempur, meski di saat yang sama harus menghadapi tekanan yang semakin berat untuk mempertahankan wilayahnya sendiri. Narasi kemenangan Ukraina mendapat sorotan besar setelah malam 18 Juni, ketika Presiden Zelensky memerintahkan salah satu serangan drone terbesar ke wilayah Moskow dan sekitarnya. Momen itu datang hanya beberapa saat setelah ia menghadiri pertemuan G7 dan kembali meminta negara-negara barat memperkuat dukungan militer kepada Kiev. Karena itu, bagi banyak pengamat, waktu peluncuran serangan tersebut bukan sekadar keputusan taktis, tetapi juga memiliki nilai politik yang kuat, menunjukkan bahwa Ukraina masih mampu menjangkau jantung Rusia.
Rekaman ledakan di langit Moskow segera menyebar ke berbagai media internasional dan menjadi simbol bahwa Rusia masih bisa dipukul jauh dari garis depan. Namun, di balik dampak visual itu, situasi di medan perang justru belum berubah sesuai harapan Kiev. Tekanan Rusia di Donbas tetap berlangsung, sementara kemajuan pasukan Moskow di beberapa sektor tidak berhenti. Rusia pun segera membangun narasi tandingan. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim sebagian besar serangan berhasil digagalkan oleh sistem pertahanan udaranya. Menurut Moskow, sebanyak 992 drone Ukraina, 4 rudal jelajah jarak jauh, dan 10 bom udara berhasil dicegat. Meski klaim tersebut belum dapat diverifikasi secara independen, Rusia memanfaatkannya untuk menunjukkan bahwa serangan besar Ukraina tidak mampu mengubah keseimbangan perang. Balasan Moskow datang tidak lama kemudian. Gelombang drone dan rudal menghantam berbagai wilayah Ukraina, termasuk Kiev dan Dnipropetrovsk. Ledakan dilaporkan merusak infrastruktur, memicu kebakaran di kawasan permukiman, dan menewaskan sedikitnya 9 orang. Rangkaian peristiwa itu memperlihatkan bahwa setiap operasi besar Ukraina ke wilayah Rusia hampir selalu diikuti respon yang sama kerasnya. Pada akhirnya, keberhasilan menciptakan efek propaganda belum tentu sejalan dengan perubahan situasi di garis depan. Tempat tekanan terhadap pasukan Ukraina justru terus meningkat dari hari ke hari. Bukan hanya parit dan garis pertahanan yang menjadi sasaran Rusia. Sepanjang 2026, Moskow semakin sering mengarahkan serangannya ke infrastruktur yang membuat sebuah negara tetap berfungsi. Listrik, air bersih, pemanas, hingga fasilitas energi menjadi target yang dinilai mampu melemahkan Ukraina tanpa harus merebut wilayah dalam waktu singkat. Salah satu gelombang serangan terbesar terjadi pada 20 Januari. Ukraina melaporkan Rusia meluncurkan 18 rudal balistik, 15 rudal jelajah, serta 339 drone, termasuk sekitar 250 drone Shahed. Serangan itu menghantam Kiev bersamaan dengan sejumlah kota lain seperti Zaporizhia, Rivne, Odessa, Kharkiv, Poltava, dan Dnipropetrovsk. Beberapa gardu induk yang terhubung dengan pembangkit listrik tenaga nuklir ikut terdampak, memicu kekhawatiran baru terhadap stabilitas sistem energi nasional. Dampaknya segera dirasakan jutaan warga. Di Kiev, lebih dari 335.000 pelanggan kehilangan aliran listrik. Ribuan bangunan tidak lagi memperoleh pemanas ketika suhu musim dingin masih rendah. Tekanan air bersih menurun, bahkan sekitar 3.500 rumah di kawasan timur ibu kota sempat kehilangan pasokan air sepenuhnya. Di Odessa, 2 fasilitas energi milik DTEK mengalami kerusakan berat akibat rentetan serangan pada 12 dan 13 Januari, menyebabkan sekitar 47.000 rumah tangga mengalami pemadaman. Sementara di Dnipro, rusaknya sebuah rumah boiler utama membuat ratusan bangunan tidak lagi memiliki sistem pemanas yang berfungsi. Tekanan terhadap sektor energi ini mengingatkan kembali pada salah satu momen paling sensitif sejak awal perang, yakni ketika kawasan PLTN Chernobyl sempat berada di bawah kendali pasukan Rusia. Sejak saat itu, ancaman terhadap fasilitas energi dan nuklir menjadi salah satu kekhawatiran terbesar, bukan hanya bagi Ukraina, tetapi juga bagi keamanan kawasan Eropa. Di belakang medan perang, tantangan lain terus membesar. Menurut penilaian terbaru World Bank pada Februari 2026, kebutuhan rekonstruksi dan pemulihan Ukraina kini diperkirakan mencapai sekitar 588 miliar dolar Amerika Serikat, hampir 3 kali lipat nilai PDB nominal negara tersebut. Infrastruktur transportasi menjadi sektor dengan kerugian terbesar, sekitar 96 miliar dolar Amerika Serikat, disusul sektor energi sebesar 91 miliar dolar Amerika Serikat. Sekitar 14% stok perumahan nasional dilaporkan mengalami kerusakan atau kehancuran akibat perang. Kondisi ekonomi pun
ikut melemah. Pertumbuhan diperkirakan hanya sekitar 1,2%, sementara tingkat kemiskinan meningkat hingga 38% akibat perpindahan penduduk, kerusakan industri, dan berkurangnya tenaga kerja produktif. Di saat bersamaan, Kiev menghadapi tantangan politik yang semakin rumit. Dukungan dari Amerika Serikat dan sebagian negara barat mulai dipenuhi perdebatan mengenai biaya perang yang terus membengkak. Muncul pula dorongan agar Ukraina mempertimbangkan kompromi dalam proses negosiasi. Situasi ini membuat pemerintah Zelensky menghadapi tekanan ganda, mempertahankan garis depan dari serangan Rusia sekaligus menjaga agar bantuan internasional tetap mengalir. Bagi Moskow, kondisi tersebut menjadi keuntungan strategis. Rusia tidak harus memenangkan perang dalam waktu singkat, cukup mempertahankan tekanan hingga kemampuan militer dan dukungan politik terhadap Ukraina perlahan terkikis seiring berjalannya waktu.